Saya to the point saja ya. Nggak apa-apa, memang harus to the point. Menurut hemat saya, pemerintah tidak mendengar. They Apanya? don't listen. Di mananya? Bagian mana yang Anda? Ini sudah 1,5 tahun. Kerusakan sudah terjadi, lumbung sudah terbakar, korupsi sudah terjadi. Bahkan kalau bisa flashback ke belakang, 6 bulan sebelum MBG ini dilakukan, kami sudah mengumpulkan data, sudah mengeluarkan studi. Tahun 2024 sebelum MBG ini berjalan, kami sudah sampaikan 46% masyarakat mengendus ada potensi korupsi. Tahun 2024 kami juga sudah sampaikan, jangan bikin vendor-vendor besar. Serahkan ke sekolah, serahkan ke komunitas UMKM lokal. Tahun 2024 kami juga sudah sampaikan potensi korupsinya dari mana saja. Di SPPG itu di mana saja. Mulai dari pengadaan, penyalahgunaan pengawasan. Tahun 2024 kami bahkan juga sudah sampaikan ada potensi keracunan. Bahkan yang sekarang kalau kita lihat inefisiensi itu 1,75 triliun per minggu. Dan itu kan sudah dilakukan dari mulai mengganti, menegakkan hukum, terus kemudian pimpinan Kalau yang bicara baru. soal mendengar masukan, masukan itu harusnya diterima sebelum kebijakan itu dilakukan. Maka kalau sekarang ketika korupsi sudah terjadi, apakah kemudian salah masyarakat menuntut pemerintah? Ini bisa tidak terjadi sama sekali kalau dari awal kebijakannya benar. Kalau di awal rente-rente dapur itu tidak dimiliki oleh partai politik, ormas, yayasan yang terafiliasi dengan pemerintah. Ini bisa dicegah. Tapi apa yang terjadi? Naskah akademik kebijakan ini tidak pernah ada. Ada banyak profesor di negara ini, ada BRIN, Bappenas, tidak ada satupun naskah akademik. Kami mengeluarkan studi itu sebelum MBG itu dilakukan. Tapi apa yang terjadi? Tidak didengar. Dan kalau boleh saya jujur, setelah 1,5 tahun, apakah saya marah? Saya marah. Saya dapat beasiswa LPDP, saya lakukan apa yang saya bisa, bikin studi. Saya pengen tidak ada korupsi dan kami sudah mengeluarkan studi itu. Dan sekarang korupsi terjadi. Triliunan rupiah uang sudah hilang. Tapi dalam konteks perbaikan, evaluasi, pengakuan dari pemerintah bahwa benar ada kesalahan dan masih ada sisa waktu 3,5 tahun untuk memperbaiki, Anda melihat Saya sangat menerima secara empati ya, bahwa pemerintah mengakui ada kesalahan. Tapi kan ini bukan perusahaan. 1 rupiah pun rugi dari salah tata kelola kebijakan, maka yang rugi adalah uang masyarakat. Beda dengan mengurusi perusahaan. Perusahaan salah hitung, yang rugi adalah perusahaan. Tapi meskipun ketika sudah pengelola negara ada salah sanksi hitung, hukum yang sekarang sedang berproses. mau ditangkap sebanyak apapun koruptor, saya sepakat koruptor harus ditangkap. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian uang yang hilang ini lantas kemudian kembali? Apakah kemudian sampai 2029 kita disuguhi tangkap menangkap terus? Dan lebih parah lagi, sebetulnya inefisiensi dari program ini luar biasa. Itu kenapa saya selalu meyakini empirical based evidence. Jangan sampai di negara ini politik rente mengalahkan kajian akademik. Itu yang kami sesalkan. Karena dari awal kajian akademiknya nggak kuat, pilotingnya nggak ada, hantam saja kiri kanan depan belakang, dan sekarang setelah 1,5 tahun, lumbung padi sudah terbakar. Korupsi sudah terjadi. Dan kemudian kita membahas ini lagi berulang-ulang, evaluasi tata kelola. No, tata kelola itu dilakukan sejak hari pertama kebijakan itu diluncurkan. Sebagai bentuk evaluasi, Anda tidak melihat ada perbaikan? Tentu kita berharap